Alih ke narasumber terakhir, sudah hadir Pak Victor Labotano dari Samuel Molek yang akan memaparkan program dari Simolek ya, yang akan kita bantu juga untuk sebarluaskan agar apa yang diharapkan dalam 5 years development plan kemarin ya, Pak Victor bisa kita bantu untuk bisa diinformasikan lebih luas bersama dengan Pak Gatot, bersama dengan Gemma dan juga Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Bersilakan Pak Victor. Ya, baik. Terima kasih Pak Raka, Bapak Ibu semua. Mohon izin saya mewakili Bu Cahya, Bu Direktur, dan sesuai arahan sebenarnya yang akan kita sampaikan ini terkait dengan mikrokredensial juga Pak Raka. Jadi mungkin terkait dengan progres apa yang sementara kita kerjakan bersama teman-teman di sini. Terima kasih juga ada Pak Darmawan, timnya kemarin dari Medland, kalau nggak salah LPK Medland juga hadir di kegiatan kami. Kemudian dari PENS juga sempat join juga. Jadi dalam sama-sama diskusi Pak terkait dengan pengembangan panduan panduan ini ya, panduan mikrokredensial yang kita coba sementara kembangkan bersama teman-teman di ICE Institute dengan UT dan juga beberapa uh, perguruan tinggi swasta. Suara saya terdengar Pak Raka? Jelas? Jelas Pak? Oke, baik. Jelas. Baik, saya mungkin nanti share screen izin tapi off kamera ya karena takutnya jaringannya tidak mendukung. Jadi saya share screen dulu. Untuk materinya sudah saya share juga ke teman-teman di Gema, nanti mungkin bisa bagikan ya. Baik. Apakah sudah terlihat di layar, Pak Raka? Sudah. Baik, terima kasih Pak Sis. Jadi kami akan coba share sedikit tentang perkembangan mikrokredensial, khususnya yang sementara kami kerjakan juga. Jadi di tahun ini dan mungkin tahun depan akan lanjut, Simolek juga mendampingi eh, bersama lembaga mitra kami untuk pengembangan panduan mikrokredensial yang memang tujuannya tadi sudah sempat dibahas juga ya banyak dari Pak Gatot, kemudian dari PENS tadi, Pak Risa, kemudian dari Pak Darmawan. Jadi bagaimana arahnya nanti kita coba untuk bisa mengarah ke rekognisi ya RPL di perguruan tinggi. Walaupun memang sekarang juga banyak juga yang dimanfaatkan di tingkat untuk atau di vokasi ya dunia vokasi lebih kepada upskill maupun reskillnya teman-teman di vokasi. Baik, saya coba share sedikit beberapa informasi yang ada yang kami dapatkan selama workshop yang kami laksanakan di Jakarta, 2 kali workshop kemarin terkait dengan pengembangan panduan ini dan juga penjaminan mutu mikrokredensial. Jadi yang pertama untuk di pendidikan tinggi sendiri dan juga di akademik di Indonesia mungkin ada beberapa aturan yang eh, bisa dilihat terkait dengan mikrokredensial ini sendiri. Jadi ada yang terkait dengan pembelajaran jangka pendek, ada yang pembelajaran daring dan bentuk lain. Ini ada beberapa dari Permendikti di nomor 39 tahun 2025 ini lebih kepada untuk penjaminan mutu ya. Kemudian juga terkait dengan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi ini juga nanti bisa dikaitkan dengan eh, program kompetensi mikro yang ada di mikrokredensial. Nah, kalau dari teman-teman kami yang kemarin mengumpulkan para teman-teman dari akademisi perguruan tinggi ya mikrokredensial ini definisinya seperti ini. Mungkin tadi kurang lebih sudah disampaikan dari PENS dan PENS juga sudah melaksanakan ya meskipun tadi sempat ada informasi bahwa untuk cantolan administrasi eh, yang non formal atau informalnya belum ada, baru yang formal pendidikannya. Kalau formal mungkin lebih kepada transfer kredit. Nah, untuk ini kita coba kembangkan bersama yang semoga ini nanti bisa menjadi policy briefing juga untuk para pengambil keputusan. Nah, catatan capaian pembelajarannya seperti apa, hasil belajar dalam unit yang kecil, tentunya melihat pemenuhan keahlian atau pemenuhan kompetensi yang memang dibutuhkan di masyarakat saat ini. Kemudian yang pasti adalah yang masih menjadi tantangan kita bersama yaitu bagaimana bisa mengacu pada standar penjaminan mutu yang relevan. Jadi mulai dari proses pembelajarannya, evaluasi sertifikasi, nah tadi yang mungkin terkait dengan frameworknya ya. Nah, untuk
karakteristiknya sendiri ya. Untuk mikrokredensial memang ini lebih ke modular, stackable, portable, digital, dan universal. Artinya ini memang bisa diterima di mana saja dan yang pastinya juga ini untuk saat ini yaitu bisa tersedia secara digital ya. Dan Simolek karena memang salah satu tugas fungsi kami adalah mengadvokasi untuk pembelajaran jarak jauh. Ini kenapa juga kami terlibat dalam proses pengawalan pengembangan panduan mikrokredensial dan juga penjaminan mutunya. Nah, karakteristik yang ada, ini yang kemarin sudah dicoba dikemas oleh teman-teman dari akademisi kita, yaitu memiliki unit pembelajaran yang jelas. Nanti kita akan sebutnya mikrokredensial unit. Jadi itu nanti sudah akan ekuivalen dengan SKS, di mana nanti mikrokredensial unit itu tidak terlalu besar, ya tidak terlalu besar, mungkin dari 40 sampai 100 atau di sini dibilang maksimal 270. Ini dari karakteristiknya. Tapi kalau nanti di panduannya mungkin akan paling besar 180 jam. Itu untuk memastikan nanti bagaimana pola nanti konversi juga ke SKS atau RPL yang di perguruan tinggi nantinya. Jadi ini adalah salah satu karakteristik yang modularnya. Kemudian kenapa dibilang mikrokredensial ini penting atau perlu untuk saat ini? Ya tadi karena kita ingin memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pembelajaran. Itu yang pertama, mengakses materi, peningkatan kompetensinya ya, walaupun memang tidak harus langsung masuk ke institusi pendidikan formal. Nah, sekarang juga beberapa institusi pendidikan formal seperti tadi PENS, kemudian kemarin mitra kami yang kumpul ada beberapa ya, baik Politeknik di Batam kemarin sempat cerita juga berbagi, kemudian ada beberapa juga institut atau perguruan tinggi pariwisata juga berbagi, mereka sudah mulai menyediakan untuk itu. Nah, memberikan akses, jadi dan juga tentunya yang terjangkau ya, pembiayaan yang lebih terjangkau, kemudian juga bagaimana nanti ini bisa align atau sesuai dengan kebutuhan dunia industri yang ada saat ini, jadi berkembang terus sesuai dengan kebutuhan di dunia industri, jadi tidak terpaku di satu kurikulum yang selalu strict ya, misalnya selama 10 tahun atau 15 tahun, tapi pasti bisa menyesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan dari dunia industri, kemudian juga bagaimana bisa mentransformasi dukungan digital kepada masyarakat ya, tentunya bagaimana bisa menimbulkan juga eh, orang-orang yang bisa memiliki apa ya jiwa kompetitif lah karena dengan menguasai kompetensi-kompetensi spesifik yang diperlukan di industri. Nah, ini dalam pengembangan mikrokredensialnya kami coba menghubungkan antara dunia akademisi, pendidikan, kemudian terkait dengan Dudi juga ya dan yang membutuhkan lapangan kerja dan juga masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja serta Dudinya yang akan menjadi penerima dari masyarakat itu sendiri, kemudian juga bagaimana bisa mendukung pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Ya. Jadi ada untuk kebijakan mikrodedensial di Indonesia saat ini ada beberapa aturan. Ya, tadi Pak Reza dari PEN sudah menyampaikan juga di 2020 memang ada Permendikbud ya nomor 7 tahun 2020 terkait dengan pembelajaran online dan juga ini adalah transfer kredit. Nah, ini mungkin yang tadi disampaikan. Kemudian di Kemdikbudristek kemarin ada juga terkait dengan RPL 2021 dan yang terbaru, yang baru kemarin kita juga di-sharing oleh teman-teman di workshop kami adalah terkait dengan peraturan nomor 39 tahun 2025. Nah, ini lebih kepada integrasi dari program kompetensi mikro ya, yang tadi terkait penjaminan mutunya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada beberapa inisiatif terkait mikrokredensial, khususnya yang dilaksanakan oleh kementerian-kementerian eh, dari yang tahun 2021 ya ada pembelajaran mikrokredensial yang terkait dengan kampus Merdeka Belajar, kemudian juga ada beberapa program ICE Institute, kemudian kementerian, kemudian Simolek pernah bersama dengan perguruan tinggi dan juga institusi pariwisata termasuk SMK Medlan kalau seingat saya ya dalam pengembangan penerapan CATC ya Pak Darmawan ya. Ini juga kita coba kembangkan secara modular. Kemudian juga di beberapa program pemerintah seperti Kartu Prakerja, kemudian juga ada yang terkait dengan vokasi ya. Ini sudah ada beberapa inisiatif-inisiatif yang dilakukan di Indonesia terkait dengan mikrokredensial.
Nah, kemudian Simolek sendiri yang saat ini kami sementara kawal adalah buku panduan untuk merancang kredensial mikro yang diharapkan ini bisa menjadi panduan bersama dalam penyusunan program pembelajaran modular di pendidikan tinggi. Nah, bagaimana nanti tadi Pak Gatot sudah sampaikan bahwa kami sementara bekerja sama dengan ICE Institute. Jadi nanti untuk mitra-mitra kami yang ingin mengembangkan mikro kredensial bisa kita dampingi bersama, dan nanti untuk platformnya bisa memanfaatkan ICE Institute yang memang sudah menyediakan untuk itu, di mana sekarang mereka menyediakan juga mikro kredensial baik dari provider Indonesia dalam negeri maupun internasional. Nah, itu yang sudah berjalan selama ini, dan sekarang juga beberapa mitra kami yang mungkin ingin menempatkan mikro kredensial unitnya di platform yang lebih banyak diakses bisa juga mengarahkan ke ICE Institute yang ada di bawah naungan Universitas Terbuka. Nah, karakteristik yang tadi kami sampaikan ini mungkin bisa dilihat di bagian ini, bagaimana nanti modul-modul yang ada ini ada digital certification-nya, ya, kemudian ada juga untuk quality assurance-nya, ya, kemudian modul-modulnya adalah kompetensi based yang diharapkan nanti bisa mendapatkan rekognisi, ya, RPL-nya baik di maksud kami RPL oleh pendidikan formal di perguruan tinggi. Nah, ini yang sementara kita coba kembangkan bersama, sekaligus juga mungkin menjawab tantangan yang ada di teman-teman perguruan tinggi, bagaimana nanti bisa menerapkan RPL untuk beberapa program mikrokredensial yang bukan hanya transfer kredit maksudnya, tapi misalnya pendidikan non formal, informal, bahkan pengalaman kerja yang nanti bisa dilihat juga mungkin apakah nanti diwadahi melalui mikro-mikro kredensial unit yang dikembangkan. Nah, tipe-tipenya seperti ini, ya. Mikro kredensial untuk terkait dengan perolehan kredit, kemudian nanti ada mikro kredensial ini mungkin perolehan kredit nanti terkait juga dengan di universitas nanti yang menyediakan, kemudian nanti terkait dengan RPL-nya, rekomendasi pembelajaran lampau, kemudian mikro kredensial untuk kebutuhan dari tempat bekerja, jadi mungkin ada skill-skill tertentu atau kompetensi tertentu yang ingin dikuasai dan diharapkan oleh para employer, diharapkan dikuasai oleh para pegawainya, serta tentunya mikro kredensial yang ditujukan untuk pembelajaran sepanjang hayat lifelong learning. Nah, nah, untuk ilustrasi yang kita coba kembangkan dan juga sementara berjalan di pendidikan tinggi di Indonesia kurang lebih seperti ini, bagaimana nanti mikro kredensial unit yang bisa dikembangkan itu bisa direkognisi dan juga bisa bukan mengganti, ya, tapi misalnya mengisi dari struktur pembelajaran yang ada di akademik. Jadi misalnya dalam satu perkuliahan S1 itu dibutuhkan sekian semester, misalnya contoh ada 6 semester, nah dalam satu semester ada beberapa mata kuliah, misalnya, nah di situ nanti bisa diisi oleh 2 sampai 5 mikro kredensial unit. Nah, satu mikro kredensial unit itu sendiri dalam panduan yang sementara dikembangkan kita diharapkan adalah berisi 90 sampai 180 jam atau setara dengan 2 sampai 4 SKS. Ya. Ini nanti akan bisa mengisi untuk satu apa ya namanya istilahnya 2 sampai 5 itu mengisi di satu semester, ya, bisa dibilang, atau course besar yang di dunia akademis di S1-nya. Jadi 2 sampai 5 mikro kredensial unit dengan menguasai ini diharapkan juga itu bisa mengisi. Nah, mungkin kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ini contohnya, ya, untuk bachelor degree, bagaimana integrasi nanti mikro kredensial program di perguruan tinggi Indonesia khususnya di program S1. Mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya di sini ada beberapa mikro kredensial, ya, 2 sampai 5. Ya, 2 sampai 5 ini diambil sebanyak 3 kali, kemudian nanti ada juga perkuliahannya, sehingga nanti diharapkan dari sini diintegrasikan dengan perkuliahan di akademis, di kampus, ini bisa masuk ke tesis atau skripsi. Ini untuk yang S1. Jadi nanti bagaimana tidak semua nanti diambil kuliahnya di kampus, sebagian diambil melalui mikro kredensial unit yang dikembangkan oleh kampus, konsorsium, ataupun nanti lembaga yang menyediakan dan juga direkognisi oleh konsorsium atau universitas terkait. Jadi ini yang coba kita sama-sama kembangkan, termasuk juga mewadahi bagaimana nanti dari teman-teman
vokasi gitu ya. Karena sekarang sebenarnya sudah mulai jalan juga seperti di PENS, di politeknik-politeknik ini berjalan. Nah, desain yang sementara kita kembangkan untuk mengimplementasikan microcredential ini, mulai dari quality assurance-nya, kemudian tahap-tahapnya dari preparation, kemudian nanti desain dan pengembangannya, implementasi serta evaluasi. Nah, di sini ada tata kelola dari microcredential itu sendiri. Ini yang akan nanti di dalam buku panduan eh, penyusunan atau pengembangan mikrokredensial dan penjaminan mutu yang sementara kami kembangkan bersama-sama dengan teman-teman di dunia akademis. Jadi kurang lebih mungkin ini yang bisa kami kebagikan terkait mikrokredensial. Tadi Pak Raka sampaikan memang ada program-program Simolek lainnya. Nanti untuk program-program Simolek lainnya, Pak Raka kami bisa share nanti, mungkin saya share juga melalui panitia atau di Gema biar bisa bantu dibagikan yaitu terkait dengan pelatihan-pelatihan yang ada di kami. Jadi pelatihan-pelatihan Simolek ini bentuknya belum mikrokredensial. Kalau ini mikrokredensial memang sementara kita kembangkan bersama karena ada mata-mata pelatihan kami yang nanti kami kembangkan juga Pak untuk menjadi mikrokredensial bersama-sama supaya bisa nanti mendapatkan RPL di universitas. Tapi ada juga mata pelatihan-pelatihan kami, short course kami sebutnya, yang nanti bisa diakses oleh masyarakat umum. Itu kami sediakan biasanya setiap bulan kita buka secara online. Jadi mata pelatihan mungkin Pak Raka kemarin sudah ikut diskusi ya di 4 Years Development Plan kami, di mana salah satunya adalah kita mau mengembangkan program-program yang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dari mitra-mitra kami. Nah, di sini ada salah satu dari mitra kami juga, Pak Darmawan, yang sudah sering bersama-sama dengan kami juga menyelenggarakan program-program pelatihan bersama, baik untuk internal di Medlan maupun juga untuk guru-guru yang ada di daerah Kabupaten Bogor ya. Terima kasih banyak. Jadi ini yang mungkin kita bisa bagikan, nanti materinya bisa dilihat juga terkait dengan perkembangan mikrokredensial di Indonesia. Yang pasti saat ini kita masih mengacunya ke ICE Institute ya sebagai salah satu lembaga yang juga ditunjuk oleh kementerian untuk mewadahi pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya course atau mikrokredensial di Indonesia. Itu mungkin yang bisa kami bagikan. Terima kasih Pak Raka, melihat waktu. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Victor atas sharing dan juga materinya, sungguh sangat luar biasa berkaitan dengan plan-plan yang akan dijalankan oleh Simolek ya, dan juga bagaimana Simolek bersinergi dengan beberapa instansi ya untuk bisa menyebarluaskan, semakin menyebarluaskan uh, manfaat dari materi-materi yang nantinya akan menjadi materi training dan lain-lain sebagainya agar sekolah-sekolah dan juga bisa terdistribusi dengan baik ya gitu. Apa yang disampaikan oleh Pak Victor nantinya juga oleh Simolek untuk bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri karena mungkin waktu juga sudah jam 12 juga, apakah ada yang mau didiskusikan? Ini nanti rekamannya akan kita share ya Bapak dan Ibu kepada jejaring-jejaring kita ya. Dan izin nanti akan saya potong video-videonya ya per narasumber agar terfokus, satu terfokus dan juga audiensnya juga ya bisa lebih eh, mau condong kemana nih. Karena ini semua informasinya sangat-sangat luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh para narasumber hari ini dan izin nanti akan saya potong beberapa videonya untuk agar audiens-audiens ini merasa terfokus dari materi-materi yang disampaikan oleh Bu Juli, Pak Darmawan, Pak Victor, Pak Sis, dan Pak Gatot, dan Pak Reza tadi di awal. Jadi kalau ada yang mau didiskusikan, Bapak dan Ibu, dipersilakan. Baik, untuk program-program kami sudah saya share juga di kolom chat ya Pak Raka. Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin melihat nanti bisa detailnya bisa di-download atau dilihat dibaca di link yang saya lampirkan. Ini profil yang selalu kami update program kami setiap tahun. Jadi silakan kalau dilihat ada di luar tadi mikrokredensial khususnya terkait dengan program Simolek. Ya, sebetulnya Ya, begini Victor, saya sangat setuju sekali. Dan ini kemarin sempat saya diskusi dengan Direktur dari KP2MI, Pak, Kementerian Pekerja Migran, migran ya. termasuk mungkin Pak Ari pada waktu itu. Jadi sebenarnya di tahun depan, menurut Pak Ari, itu akan dilakukan atau ada pendanaan atau termasuk juga ketika kemarin bicara mengenai kompetensi-kompetensi global,
itu sebenarnya mengarah kepada microkredensial. Karena kalau seandainya di luar sana, ketika mereka bekerja, itu tidak bisa dengan menggunakan BRSP, sistem cluster itu. Tetapi memang mereka harus okupasi. Nah, microkredensial inilah berbicara Ya, tentang okupasi. Maka dari itu, saya pikir ini harus agak cepat pergerakannya, karena memang ada kebutuhan dari Direktorat SMK, juga termasuk dari KP2MI dalam merespon 500.000 pekerja migran keluar, tetapi mereka tidak punya yang namanya sertifikasi kompetensi berdasarkan okupasi. Nah, Ya, mereka kebingungan nih. Dalam istilah saya, Pak Darmawan, bisa nggak dicariin siapa ya yang bisa memberikan iya, sertifikasi okupasi ini? Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau misalnya dari kita bisa merespon kebutuhan dari Direktorat SMK yang tahun depan dia memang akan menggelontorkan dananya ke sekolah-sekolah untuk memperlakukan sertifikasi, ya. Nah, saya pikir harusnya itu direspon dengan cukup baik. Ya. Demikian pun dengan KP2MI yang akan mengirim dalam 3-4 tahun ke depan sejumlah 500.000 tenaga kerja, tapi mereka hanya punya ijazah SMK. Nah, ya, tentunya akan menjadi kendala nih pada saat mereka di sana, apa ya okupasinya. Karena kalau di luar kan mereka betul-betul melihat kompetensi itu berdasarkan okupasi, tidak dengan sistem ya, cluster. Begitu, Pak. ya. Jadi saya sangat Setuju, Pak. menyambut baik ide dari Siamolek ini. Siap, terima kasih Pak Darman. Semoga nanti tahun ini bisa segera difinalkan Pak dan diimplementasikan. Kita sama-sama semua, termasuk dari Medline juga ikut terlibat di sini. Ya, Ya, termasuk dari PENS juga kemarin sudah ikut. yang bergerak, Pak. Iya, betul pariwisata. Ya, sebaiknya memang dimulai salah satunya pariwisata karena kan pariwisata kalau secara secara ininya sudah punya yang namanya CATC ya, Asli Keamanan Asian Curriculum. Ya, itu kan Betul. salah satunya sudah ada Sebut apa? sudah mengarah ke sana, gitu. Ya, Betul. sudah spesifik kompetensinya bukan lagi klaster. Nah, kalau yang lain mungkin Betul. masih bisa dilihat perlu dilihat lagi gitu. Iya. Betul, betul. Terima kasih, Terima kasih. Pak Victor. Saya Siap. pikir Terima kasih Pak ini Darmawan. sangat positif sekali. Terima kasih. Ya, ya menarik Pak Victor. Jadi mungkin untuk pedesaan juga ini saya terbuka dari PENS tadi, dari itu Pak. siap. Sebenarnya intinya kan Ya, kalau pedesaan itu bagaimana sumber daya pedesaan itu bisa terkelola dengan baik, butuh SDM betul yang Pak. baik. Ini saya kira Betul Pak. pertemuan hari ini, apalagi Xiaomalek sudah membuka akses seperti itu. Jadi kami mungkin nanti Gema dengan pedesaan ini akan coba berpikir ke depannya untuk lebih Ya, aksesnya lebih mudah lah. Jadi nanti ya, di PEN juga kan kita udah jalan sekarang. Cuman sekarang saya dengan PEN juga lagi berpikir bagaimana untuk PEN itu juga menyentuh tentang inovasi untuk pedesaan. Ini juga kami coba ya, yang magang-magang RPL dia kuliah di PEN, saya coba ternyata ya untuk ke perikanan, ke ya. peternakan, mulai mereka paham juga setelah kita coba diskusi dan Se- sebagainya. Sepertinya Saya kira itu Pak kompetensi Victor. spesifiknya itu memang bagus kita dapatkan dari Pak Sis dan teman-teman yang pelaku Iya, di nanti saya kira tadi masyarakat Pak sangat ya. Jadi menarik ya. Ya. ya nanti Jadi perlu dikembangkan lagi perlu oleh. duduk bareng gitu. Iya Lebih betul intens Pak. nanti. Biar Saya ingin biar nyambung Pak. itu Iya, memanfaatkan kanal pedesaan lah. Kita coba Jawa Barat dulu lah, yang desa-desa. Kalau enggak iya. di satu kabupaten Cianjur nanti itu beberapa desa yang anak-anaknya kuliah. Terima kasih Pak Victor, saya kira ini baik Sama-sama Pak sekali Sis hari ya. ini. Saling support untuk program kita. Baik, terima kasih Pak Victor, Pak Sis, Pak Darmawan tadi atas masukan-masukannya. Kami berharap setelah informasi ini disebarluaskan ya, banyak yang akan mengikuti kegiatan ini ya, bergabung dengan jejaring kita ya untuk bisa kita kan punya moto Educate to Elevate ya Pak Sis ya, sesuai dengan kepengennya Pak Gatot gitu, membuka banyak kesempatan untuk siswa dan siswi untuk mengubah hidup mereka, kurang lebihnya seperti itulah, mengubah hidup mereka, mengubah derajat mereka supaya uh, hidup kehidupannya lebih baik lagi, bisa mengangkat derajat bukan hanya dia tapi keluarganya juga gitu. Nah, dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bu Juli, Pak Darmawan, dan Pak Sis, semuanya tadi Pak Gatot juga kami harap
sesuai dengan moto kami ya, Educate to Elevate itu bisa terimplementasi dengan baik, tentu dengan bantuan Bapak dan Ibu semua yang hadir di Zoom pada siang hari ini. Baik, materi-materi sudah kami kumpulkan, lalu juga rekaman nanti akan kami convert dulu, dan akan kami potong izin ya Bapak dan Ibu, dan akan kami upload di YouTube kami. Ini akan kami share setelah sudah proses editingnya selesai, untuk membantu menyebarluaskan hari ini ke sekolah-sekolah yang memang membutuhkan informasi-informasi yang sangat-sangat luar biasa pada pagi hari ini. Mungkin kami akan izin tutup ya Bapak dan Ibu untuk kegiatan hari ini, bahwa setiap narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini itu saya akan rangkum sedikit, punya keunggulannya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Tadi Pak Resa di awal sudah menjelaskan berkaitan dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, D3 IT, PJJ Pers, dan juga telekomunikasi yang kuliah secara fleksibel, membantu teman-teman kita yang mungkin terkendala secara biaya ya untuk langsung datang ke kampusnya, tapi pengen tetap di rumah gitu ya, atau mau kerja ke luar negeri misalkan ya, atau keluar kota tapi pengen kuliah secara online. Nah, Pens melalui Pak Resa sudah menyiapkan platformnya dan juga menyiapkan jalurnya. Tadi Pak Gatot juga sudah menjelaskan mengenai sekolah Asia, di mana sekolah Asia ini membuka kesempatan yang sangat luas ya untuk bisa berkarir di luar Indonesia. Salah satunya Pak Gatot fokusnya ke Thailand. Tapi dengan bantuan dari Bu Juli, ada peluang juga untuk ke Australia. Ya, di mana itu juga menjadi salah satu peluang untuk bisa kita tawarkan untuk mereka bisa mengubah nasibnya, nasib dari yang sebelumnya sudah baik menjadi jauh lebih baik lagi. Lalu tadi Pak Darmawan juga sudah memaparkan mengenai pola yang sudah berjalan di SMK Medlan, dan ini sungguh sangat-sangat luar biasa menjadi benchmarking ya. Kalau bisa untuk sekolah-sekolah lainnya ya, mengajarkan bagaimana sekolah itu bukan hanya belajar, belajar, belajar aja, tapi juga ada metode-metode lain yang bisa kita pergunakan untuk siswa dapat fun-nya, studinya pun dapat. Selain itu juga ada peluang yang luar biasa bagi mereka yang mau dan mampu untuk bisa meningkatkan levelnya ke lebih tinggi lagi. Terus tadi dari Pak Siswoyo juga berkaitan dengan pedesaan ya di Cianjur, kita sedang coba juga, kita sedang ya baru 3 bulan ya Pak Siswoyo ya, kita coba dengan mahasiswa-mahasiswa Polijati. Ini juga diharapkan kita bisa menjadi benchmarking juga, bahwasanya jikalau tidak mau keluar negeri atau keluar kota, tidak mau meninggalkan lokasinya, bisa kok berdaya di desanya masing-masing gitu. Caranya seperti apa ya? Kita masih mencoba, dan kita bisa bersinergi satu sama lain dengan Pak Sis dan juga dengan Gema nantinya. Itu. Ini menjadi piloting project yang di Desa Bobojong ya. Semoga prospeknya juga akan lebih positif lagi. Dan Bu Juli tadi memaparkan keseluruhan apa-apa saja peluang-peluang yang mungkin bisa dibantu ke Australia ya. Dari tadi sudah diperhitungkan soal biayanya, lalu juga peluangnya untuk siapa saja menjadi caregiver dan lain sebagainya. Ini terbuka luas untuk memang siswa dan siswi ataupun orang-orang Indonesia yang memang mau mengubah nasibnya, mau mendapatkan uang lebih banyak lagi di Australia. Dan tadi Pak Victor terakhir memaparkan soal mikrokrediensial, itu juga sungguh sangat luar biasa programnya. Dan kami berharap melalui program ini dan juga program kedepannya, kita bisa saling membantu. Program Simolek akan bisa meninggalkan legacy. Yang kemarin saya ingat itu adalah Simolek harus meninggalkan legacy ya, yang bisa diingat oleh siswa dan siswi sekolah-sekolah ya gitu, Bapak dan Ibu guru yang atau pihak-pihak yang berkepentingan, bahwa nih Simolek bagus punya program ini dan lain sebagainya, dan melalui konsorsium ini gitu ya, dan juga Gema Foundation berhubung juga Pak Gatot concern juga ya dengan Simolek, salah satu former director Simolek yang sungguh sangat luar biasa. Nggak selalu kesebut nama Pak Gatot di setiap narasumber memaparkan mengenai Simolek ya gitu, dan juga plan ke depan. Nah, kami juga bisa ikut turut membantu si Molek untuk bisa berkembang lebih baik lagi melalui program-program, salah satunya mikrokredensial dan yang lain-lain. Baik, untuk itu izin saya cukupkan pertemuan hari ini, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya, sungguh sangat luar biasa, dan saya beruntung bertemu dengan Bapak dan Ibu yang luar biasa, mengubah mindset saya juga untuk bisa menyebarkan informasi dan juga berkontribusi ya dalam kemajuan pendidikan ya, khususnya pendidikan di Indonesia. Akhir kata, mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata di awal sampai terakhir ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Yuli, warahmatullahi Waalaikumsalam iya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu kampung Yuli. Australia Bu Yuli. Ya, sampai ketemu, sampai ketemu. Ya, Pak Darmawan, Ya, sukses ya. Terima sama-sama, kasih. sampai ketemu. Dokter, Pak Reza. Ya, sampai ketemu lagi, Bapak Ibu. Amin. Kasih Bapak Ibu. Ya, Eh, Terima kasih, Pak nuhun, Desa. Pak. Pak Reza. Eh. Ya.